dan sekaligus kita bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Empat sifat tidak disentuh api neraka. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka dengan bacaan Al-Qur'an kita bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani kita dimudahkan oleh Allah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ini merupakan nikmat yang tiada tara yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, menghidupkannya di dalam kehidupan. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali ke pembagian 4 karena kemarin tidak sempat untuk mencari yang sudah dapat ada salah satu sabda Rasulullah terkait dengan masalah hari kiamat, tetapi waktu yang tidak mungkin untuk mengulas panjang dalam sebuah tulisan, sehingga kemudian saya menemukan hadis ini pendek tetapi sangat penting di dalam kehidupan kita bersosialisasi. Hadis ini masih terkait dengan beberapa pembahasan kita sebelumnya, yaitu berbicara masalah keimanan, iman dan implementasinya di dalam kehidupan. Bahwasanya iman atau keyakinan yang Allah berikan kepada manusia itu bukan sesuatu yang mati, tetapi sesuatu yang hidup. Dan hidupnya iman itu ada pada pengamalan dalam kehidupan kita. Maka iman yang kita fahami itu tidak dilepaskan dari 3 hal. Iman itu tasdiqun bil qalbi, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi iman itu keyakinan yang ada di dalam hati. Maka kalau ada orang yang tidak punya keyakinan tetapi melakukan pengamalan, nah itu kemudian menjadi ciri terbesar kemunafikan. Kalau orang melakukan amalan keagamaan tetapi dia tidak yakin dengan apa dasarnya bukan iman,
tapi yang penting saya melakukan itu. Pasti ada motif dunianya. Maka itu menjadi salah satu faktor terbesar masalah kemunafikan. Maka orang munafik itu berbeda antara yang diucapkan, yang dilakukan dengan keyakinannya. Nah, tetapi orang yang beriman itu dia punya keyakinan, tapi yang kedua, wa qaulun bil arkan, dia bangga dengan keyakinannya. Mohon maaf, ada orang marah ketika dikatakan bukan Islam, tetapi dia malu untuk menjalankan Islam. Nah, ini kalau bapak-bapak sebenarnya tidak terlalu kelihatan, Pak. Laki-laki itu secara lahiriah itu sangat mudah beragama. Beda dengan perempuan. Nah, jadi perempuan itu ekspresi keagamaannya itu sangat terlihat karena dia harus berjilbab. Nah, itu. Kalau laki-laki enggak, apalagi kemudian pakai dalil aurat laki-laki batasannya pusar sama lutut. Nah, sing penting lutut sama sampai pusarnya ketutup, atasnya kemudian bawahnya kebuka, enggak masalah itu. Jadi itu tidak kelihatan, tapi beda dengan perempuan. Perempuan maka mau tidak mau dia harus menutup seluruh anggota tubuhnya, kan seperti itu. Maka ini juga menjadi salah satu celah orang untuk menjelek-jelekkan Islam. Kemarin kan mungkin kalau panjenengan mendengar atau membaca di media sosial, di Semarang lagi kejadiannya. Itu orang mencuri, akhirnya dia harus pakai jilbab, itu pakai jilbab komplit, bahkan nun sewu jilbabnya itu yang panjang. Tahu apa yang dicuri? Yang dicuri itu apa? Jadi yang dicuri itu ini pakaian dalam perempuan. Kejadian di Semarang kan luar biasa. Kalau ini nanti masuk Ramadan di di pasar, di supermarket, tidak sedikit kan terjadi kemudian pencurian. Apakah kemudian yang pakai rok pendek? Enggak, sulit itu untuk mencuri pakai rok pendek gitu. Yang paling mudah yang pakai baju kurung. Kan seperti itu. Luar biasa. Nah, ini ekspresi keagamaan yang terlihat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak cukup diyakini, tetapi perlu kemudian diucapkan. Wa ana awwalul muslimin, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya orang Islam. Ya harus ditunjukkan dengan ekspresinya. Baik terlihat kita sebagai orang yang beragama, orang yang Islam, kemudian juga perilaku kita dalam kehidupan kita semuanya juga memperlihatkan itu. Maka tidak heran banyak orang tertarik dengan Islam tanpa harus kemudian menasehati mereka, kemudian harus mengajak mereka, tetapi dengan perilaku itu terlihat. Baru kemudian yang terakhir perlu ekspresi dalam kehidupan kita. Memang kita selalu berusaha untuk itu. Tidak ada orang yang sempurna di dalam menjalankan keimanan dan keislaman di dalam kehidupan. Hadis ini menjadi salah satu contoh bagaimana orang yang beriman itu. Maka kalau dalam kajian itu ada istilah agama dan keberagamaan. Ada orang beragama, tetapi perilakunya tidak beragama. Tetapi ada orang yang dia tidak mau beragama, tetapi perilakunya seperti orang yang beragama. Karena ada orang yang menolak, saya nggak mau punya agama. Karena kalau saya punya agama, saya terkungkung dengan aturan, dengan kewajiban. Sampai ada seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baca hadisnya, yaitu tentang 4 sifat, 4 perilaku, 4 karakter. Kalau ini dijalankan, diharamkan masuk neraka, dan bahkan neraka pun api neraka enggan menyentuh orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bimay yahrumu 'alan nari wa biman tahrumun naru 'alaihi, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun gharib. Artinya hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian siapakah orang yang haram masuk neraka dan siapakah yang api neraka haram menyentuhnya? Neraka haram atas setiap orang yang hayyin, layyin, qarib dan sahal. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad dan Abu Isa, yaitu Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada poin yang pertama perlu saya garis bawahi lagi bahwasanya Islam mendudukkan akhlak pada tingkatan yang sangat tinggi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dalam hadis itu, dalam keterangan itu cukup menarik. Innama bu'itsu, sesungguhnya hanya saja aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini sebenarnya menguatkan bahwasanya manusia itu punya sifat karakter baik. Kemudian masyarakat itu juga punya nilai norma yang baik. Tetapi kemudian Rasulullah datang kemudian menyempurnakan itu. Bahwasanya kebaikan akhlak atau perilaku manusia yang sudah baik ini perlu didasari salah satunya dengan nilai iman. Kemudian didasari oleh nilai agama. Karena nilai agama ini menjadi universal. Jadi ukuran ini kemudian menjadi universal. Kalau tidak nanti ukurannya satu tempat seperti ini di tempat lain tidak. Meskipun budaya itu juga diakomodir di dalam agama Islam. Liutammima makarimal akhlak. Nah, oleh karena itu banyak sabda Nabi yang menjelaskan tentang pentingnya perilaku dalam kehidupan. Contoh, di situ saya tulis artinya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik paling sempurnanya imam seorang muslim adalah yang paling bagus akhlak mereka. Tapi hadis ini jangan kemudian difahami masalah iman, keyakinan, masalah ibadah tidak penting. Nah, itu. Jadi tidak bisa difahami seperti itu. Salatnya juga harus tetap baik, keyakinannya itu juga tidak terkotori dengan kesyirikan, kemudian perilaku dengan sesama manusia itu juga baik. Maka kemudian dilanjutkan dalam hadis itu, wa khiyarukum li ahlihi, dan yang paling terpilih di antara kalian adalah yang paling terpilih akhlaknya terhadap istri-istri mereka. Nah, sebelum keluar ke dalamnya baik. Ada yang keluar terlihat baik, tetapi di dalam baik terhadap istrinya, anaknya, internal kurang baik. Tetapi bukan berarti kemudian menghalangi seseorang untuk tetap baik terhadap orang lain. Ini nun sewu, kadang-kadang ada orang yang mengambil argumentasi seperti ini, Pak. Lawang Nabi Nuh saja anaknya jelek, kan gitu.
Nabi Lut saja istrinya seperti itu. Ya kalau saya seperti ini ya wajar saja, saya bukan nabi. Nah, padahal dalam kisah Nabi Nuh, dalam kisah Nabi Lut itu Nabi Nuh dan Nabi Lut sudah selesai untuk menasehati mereka. Jadi Nabi Nuh itu dalam Quran kan jelas itu. Ayolah diajak, tapi nggak mau. Saya akan naik ke gunung yang paling tinggi, nggak mungkin tenggelam. Artinya orang tua Nabi Nuh sudah menasehati, banjir akan sampai. Nggak mungkin orang ini masih di dasar gunung tingginya seperti itu, tidak akan sampai banjirnya. Sampai. Akhirnya kemudian dia naik ke puncak gunung, tapi ternyata juga tenggelam juga. Maka ketika Nabi Nuh sedih terhadap anaknya, maka kemudian Allah sampaikan, wahai Nuh, intinya jangan sedih, karena anak itu amalun ghairu sholih. Dia mempunyai amal perbuatan yang tidak baik. Tapi secara kemanusiaan boleh bersedih, darah dagingnya sendiri. Tapi sayangnya kenapa dia tidak mau mendengar nasihat saya? Nah, sebagaimana sedihnya Rasulullah SAW terhadap pamannya Abu Thalib, kan seperti itu. Nabi Lut juga sama, sudah dinasehati, tetapi kemudian istrinya tetap membangkang kondisi masyarakat yang luar biasa ya. Jadi lesbian dan homoseksual luar biasa. Saya pernah, ya katanya ya, itu kalau terjadi di Yordan, tempat yang menjadi dihancurkannya kaum Lut itu. Nah ini seperti itu. Nah, tetapi ini tanggung jawab. Ke dalam baik, kemudian keluar juga baik. Ketika sudah dinasihati, kemudian kita juga melihat orang seperti itu juga tidak bisa. Nasihati keluarganya sendiri aja nggak bisa, nasihati orang lain, ya tidak bisa. Maka kemudian dikatakan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat yang dikatakan, jangan lihat orang yang mengatakan. Kadang-kadang kita pakai dasar seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis selanjutnya itu Rasulullah SAW mengaitkan antara iman dan perbuatan juga. Itu saya tulis artinya juga. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Nah, jadi jangan menyakiti tetangganya. Ya, menyakiti tidak harus dengan perbuatan fisik. Menyakiti bisa dengan suara, menyakiti bisa dengan bentuk apapun. Nah, jadi dengan bentuk apapun. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Kalau dengan tetangga jangan menyakiti. Kemudian kalau ada tamu dimuliakan. Dalam sebuah riwayat dikatakan memuliakan tamu 3 hari. Jadi kalau ada, ya maksimal 3 hari. Jadi kalau ada yang bertamu ke panjenengan 3 hari, ya harus dijamu dengan sebaik-baiknya. Hari keempat baru kemudian dikasih tagihan. sudah lewat ya. Lah yang ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari orang mulai-mulai. Kerasan ternyata suguhannya mantap gitu. Nah, kemudian yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Hadirin yang dirahmati Allah, ini menjadi prolog bahwasanya iman itu kemudian harus termanifestasi di dalam kehidupan, amal soleh, kebaikan. Ya kita berusaha untuk itu. Sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan ada 4 sifat.
Jadi 4 sifat orang yang beriman yang kemudian efeknya di akhirat nanti api neraka pun enggan, diperintahkan oleh Allah untuk tidak boleh menyentuhnya. Apa itu? 4 itu hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Nah, ini 4 sifat. Yang pertama adalah hayyin, rendah hati terhadap manusia, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadapan Allah ya kita rendah diri di hadapan Allah, kita ekspresikan dengan sujud. Jadi kita sujud itu sebagai bentuk rendah diri kita kepada Allah. Ibadah, kemudian ya ibadah dalam bentuk apapun, apakah sholat, apakah kemudian zakat, puasa, haji, dan ibadah yang lain, itu bentuk dari kerendahan diri kita kepada Allah. Ada perintah kemudian kita kerjakan. Kemudian rendah hati terhadap manusia. Ini juga penting. Apalagi kemudian sesama muslim. Kalau dulu pernah kita bahas ada ya persaudaraan sesama manusia, kemudian persaudaraan sesama muslim. Ada hakul jar, jadi hak tetangga secara umum, hak tetangga siapapun, kemudian ada hak tetangga yang muslim. Tetapi ini menjadi perekat di dalam kehidupan kita. Jadi menjadi perekat. Kalau orang tidak punya sifat rendah hati, ini repot ini. Dia akan menjadi sombong. Dia merasa apa yang dia miliki itu lebih daripada orang lain. Apakah kekayaannya, apakah kemudian pengaruhnya, apakah kemudian jabatannya. Nah, ini kalau kemudian orang tidak punya sifat rendah hati, nah itu sulit itu. Nah, sulit bergaul dengan orang lain. Ini jadi suatu ketika ada utusan dari Roma yang masuk ke kota Madinah. Pada waktu itu kekhalifahan Umar bin Khattab. Dia masuk kota Madinah, kemudian tanya, istananya khalifah di mana? Tempatnya Umar di mana? Kemudian ditunjukkan, kamu ke sana nanti ketemu masjid, ada sebuah tempat di sana. Dia cari, sudah dekat masjid, putar, nggak dapat yang dikatakan istana, karena dia berpikir namanya penguasa itu ada tempatnya sendiri. Dicari nggak ketemu. Akhirnya tanya lagi, Amirul Mukminin mana? Tempatnya mana? Akhirnya ditunjukkan pada seseorang yang sedang tidur di bawah pohon. Nah, itu di sana. Dia nggak percaya. Jadi tidak percaya ada pemimpin tidur di bawah pohon tanpa pengawalan, kemudian merasa bebas. Akhirnya didatangi. Ketika datang itu melihat Umar seperti itu, malah dia menjadi takut. Pemimpin saja nggak dikawal, berarti aman kan gitu. Jadi kalau kemana-mana dikawal, ya ini jangan difahami dalam konteks kenegaraan sekarang, nggak bisa. Ada wali kota jalan sendiri celingak-celinguk, repot itu. Ada gubernur, kalau di media sosial kelihatan sendiri Pak, yang nyoting, di luar yang nyoting tetap ada itu. Nah, tetapi kita pahami agak lebih luas lagi. Kalau dalam konteks sekarang memang agak sulit. Jadi seorang pemimpin memang harus menjadi ini ya, simbol kenegaraan ya. Dan seperti itu. Nah, ini yang pertama, bahwasanya orang yang beriman mempunyai sifat hayyin, rendah hati. Kemudian yang kedua, layyin. Kalau rendah hati ini cenderung bagaimana dia bersikap terhadap orang lain. Kemudian layyin. Yang kedua itu lembut. Lembut perkataannya. Maka di sini ada
di dalam firman Allah surat Thaha ayat 43 dan 44 kisah Nabi Musa dan Harun yang diutus kepada Fir'aun. Ini istilah Fir'aun lagi rame ya. Sebenarnya sudah lama itu, tapi baru rame sekarang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran itu ada Allah sampaikan nilai sejarah. Aktornya ada. Tetapi Quran bukan buku sejarah. Karena Quran tidak menjelaskan sejarah manusia atau nabi dan rasul secara urut. Tetapi sejarah itu Allah letakkan pada surat atau ayat-ayat tertentu. Maka sejarah itu menjadi pelajaran akan terjadi yang sama meskipun aktornya berbeda. Itu sudah Allah jelaskan. Tetapi kemudian tidak Fir'aun si A, ini si B, tidak. Nah, ini pelajaran dari Quran luar biasa seperti itu. Baik nanti Nabi Yusuf dan kemudian saudara-saudara yang 12 orang itu ketika diperintahkan Nabi Yakub untuk masuk Mesir dari seluruh pintu. Jangan dari satu pintu. Kalau dari satu pintu ketangkap semua kalian. Kalau kalian masuk dari seluruh pintu, kalaupun satu ketangkap, yang lainnya masih bisa masuk. Nah ini maka pernah ada yang mengulas, ada yang mengambil strategi Nabi Yakub ini. Jadi kalau ingin menyerang sebuah negara atau komunitas, masuk dari semua penjuru, jangan dari satu penjuru saja. Ambil akhlaknya, ambil pakaiannya, ambil foodnya, makanannya, ambil tradisinya. Nah, itu menarik gitu. Kemudian Nabi Yusuf. Kalau ada orang yang mengatakan orang Islam itu nggak pantas minta jabatan, Nabi Yusuf minta jabatan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau panjenengan memang punya kemampuan, kemudian minta jabatan itu dalam konteks apapun. Tapi wani bayar piro? Pemerintah. Gitu. Jadi itu kisah Nabi Yusuf. Nabi mengatakan tidak boleh minta jabatan kepada siapa? Kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Karena Nabi tahu Abu Dzar ini orangnya lemah. Maka kemudian saya kalau melihat ada orang yang kemudian duduk di pemerintahan atau dimanapun lah, kemudian dia bisa tetap, bisa istiqomah, itu luar biasa. Belum tentu ketika saya di sana kuat. Maka Allah berikan kita posisi kita masing-masing itu ya harus disyukuri. Kita melihat wah enak ya si A si B. Seandainya saya di sana, ditempatkan Allah di situ, kelimpungan itu. Segala penjuru nyerang. Ya. Nah, maka apa kata Allah? Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina. Ini apa? Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Apakah untuk nyerang? Apakah untuk kemudian bawa Bani Israel nyerang Fir'aun? Tidak. Tetapi faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Karena dengan perkataan yang lembut itu dua hal. La'allahu yatadzakkaru. Boleh jadi dia akan ingat kebaikan, aw yakhsha, dia takut kepada Tuhan. Maka disinilah ayat ini menjelaskan pentingnya metode. Metode dalam berdakwah, metode dalam mengajak orang lain. Tidak ada orang yang berdakwah itu menyampaikan Islam itu jelek. Pasti kontennya atau isinya mesti baik. Cuma caranya. Sehingga metode itu tidak bisa dipatenkan, harus seperti ini, tidak. Ada orang yang hanya perlu disindir.
Tapi ada orang yang memang harus jelas, harus dikasih tahu dengan ini. Oh ini boleh, ini enggak boleh. Apalagi kemudian ada istilah, ini bid'ah. Baru mendengar istilah bid'ah aja sudah pusing gitu. Wah ini ajaran apa ini? Nah, ketika kemudian tidak mau dikatakan istilah bid'ah, pakai istilah yang lain. Yang penting tujuannya sampai, kan begitu. Kemudian istilah apapun. Nah, ini maka metode kita mengajak orang lain itu yang beda-beda. Ada yang tadi perlu sindir-sindir, ada yang perlu diajak kenceng. Kemudian ada yang ngajaknya lewat yuk sholat ke masjid, lewat lagu-lagu atau lewat sedekah atau lewat apapun lah, goes kan gitu. Kapan yang kayaknya ada mau goes ya? Iya, jadi metodenya macam-macam. Maka ini di sini dikatakan, wahai Musa, Harun pergi ke Fir'aun, kemudian ajak dengan baik. Maka ini ada sebuah peristiwa ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ketika masa Umar bin Abdul Aziz, ada orang datang menasehati Umar bin Abdul Aziz di tempat terbuka, kenceng, keras. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai saudara, Anda ini bukan orang yang lebih baik dari Musa. Dan saya tidak lebih buruk dari Fir'aun. Tetapi kenapa Anda menasihati seperti itu? Allah saja perintahkan Nabi Musa kepada Fir'aun untuk bilang yang baik. Jadi bukan berarti kemudian Umar bin Abdul Aziz menolak, tapi caranya yang kemudian disindir. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perkataan yang lembut. Maka bagaimana kita ketika berbicara, bersikap itu juga diharapkan seperti itu. Tapi memang ada konteks tertentu, kondisi tertentu memang harus tidak lembut. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga adalah qaribun, yaitu dekat. Orang yang beriman itu dekat dengan siapapun. Dia mudah didekati dan mudah mendekati. Dia tidak membandingkan satu dengan yang lain. Oh, saya cocoknya kelas ini. Kalau ini nggak level, tidak. Semua sama. Diajak makan tengkleng, ayo. Diajak makan kucingan, boleh. Duren nggak apa-apa. Cuma habis makan duren, minum obat darah tinggi, kan gitu Pak. Maka kalau di masjid kita kan setiap Ahad menunya beda-beda. Nah, jadi menunya beda-beda. Wah ini nggak cocok pas di rumah, di sini cocok gitu. Walaupun sampai di rumah istirahat sebentar. Itu qarib, dekat. Nah. Kemudian yang keempat, sahal, mudah. Mudah, memudahkan, tidak menyulitkan orang lain. Bukan kemudian seperti istilah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, sekarang ya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Tapi ini kadang-kadang juga tidak berlaku bagi dosen, guru. Gitu. Kadang-kadang gitu, Mas. Kena digampang ke, diangel ke sekalian. Ya monggo, ini secara umum seperti itu. Saya rasa kita bisa memaknai lebih lanjut di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir, apakah keempat ini saja cukup? Tidak. Tetapi keempatnya merupakan karakter yang memang perlu ada. Mungkin pernah saya sampaikan. Ada salah seorang perawi hadis. Jadi antar perawi, orang yang membawa hadis itu harus dari orang yang baik secara agama, kemudian baik secara intelektual. Jadi suatu ketika ada seorang ulama ahli hadis ini mendatangi ke rumah gurunya untuk belajar.
ketika dia sampai di tempat gurunya baru datang. Jadi datang naik kuda, Pak. Begitu datang naik kuda, dia turun dari kuda. Itu turunnya ini nggak lembut lah. Dia langsung turun. Dan kemudian dia melihat ketika gurunya ini naik kuda, itu juga langsung jeglek gitu. Dia melihat terhadap kuda saja dia tidak menghargai. Dia tidak lemah lembut. Mulai hari ini saya tidak mau ngaji sama dia. Meskipun ini menurut komentar yang lain terlalu berlebihan, tapi dia melihat pengamalannya kok seperti itu. Kan mungkin pernah saya sampaikan juga cerita ketika Abu Bakar mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, memberi makan perempuan Yahudi itu kan. Panjenengan ini bukan yang kemarin. Enggak, sama yang kemarin. Enggak, beda. Yang kemarin kalau ngetuk pintu pelan. Ini panjenengan ngetuk pintunya buanter. Yang kemarin kalau ngulek gandum halus. Ini kasar. Yang kemarin kalau nyuapi itu dikit-dikit, ini nyuapi kok 1 sendok penuh gitu. Yang kemarin itu kalau habis makan mulut saya dibersihkan, ini enggak, panjenengan biarkan. Berarti yang kemarin beda dengan yang sekarang. Nah, ternyata kemudian dikasih tahu yang kemarin sudah meninggal, siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu, monggo, tidak harus pertanyaan. Kalau ada hal-hal yang bisa disampaikan, dipersilahkan. Alhamdulillah, 4 sifat ini yang tidak tersentuh oleh matahari, oleh api neraka. Mudah-mudahan kita mempunyai sifat ini, terus lain, walaupun ini di sini kitab dalam kitabnya ini 4, tapi banyak yang ditunjukkan oleh surga dan tidak tersentuh oleh api neraka. Dan akhirnya kita pelajari, mudah-mudahan kita mempunyai sifat 4 ini untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Muhammad Arif Rahman Syah Azmi. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin pertanyaan saya menyinggung perasaan Bapak karena mungkin kebutuhan saya dan ilmu agama. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini juga sedikit mengenai Rajab. Di bulan Rajab apakah ada amalan-amalan yang istimewa? Apakah ada amalan khusus buat Rasulullah? Karena selama saya 3 tahun ini baru ini tahu Pak, ada amalan yang 10 hari di awal Rajab. Itu satu benda dari satu besar. Dan yang lain yang saya bahwa amalan ini masuk hadisnya bahwa besar. Dan yang saya tahu kalau saya itu dan kalau ilmunya sering di majelis ilmu, saya pernah dengar di majelis ilmu Ustaz mengatakan kalau kita mengerjakan hadis yang palsu itu haram hukumnya. Padahal bukan haram kan bisa kalau dikerjakan kalau ditinggalkan dapat pahala. Soal sunnah, saya mengajarkan sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Assalamualaikum. Ya, tentang bulan Rajab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Rajab adalah 1 dari 4 bulan haram, 1 dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat At-Taubah, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi Allah menyampaikan sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12. Nah, itu jadi apakah nanti pakai perhitungan Qamariyah maupun Syamsiyah, Hijriyah maupun Miladiyah jumlahnya 12. Hitungan Jawa juga 12. Kemudian dari 12 itu ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ini bulan haram. Nanti bulan ini bagaimana? Itu nanti dalilnya lain lagi. 4 bulan haram itu kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, 3 itu mutawaliyah dan 1 terpisah. 3 yang berturut-turut, 1 terpisah. Yang 3 itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 yang terpisah itu Rajab. Keempat bulan ini
yang menjadi tradisi orang Arab, ketika di 4 bulan ini mereka tidak boleh melakukan peperangan. Pembunuhan dalam bentuk apapun itu dilarang. Maka di situ Quran mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Nah, kemudian dalam 4 bulan ini pembunuhan secara fisik ya. Tapi kemudian difahami lebih bahwasanya apapun bentuk pelanggaran yang kemudian menyebabkan orang berdosa, menyebabkan orang kemudian melanggar aturan, itu juga sekarang tidak diperbolehkan. Kita nggak perang, tetapi kemudian di media sosial, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita kemudian melakukan ya pembunuhan karakter, menjelek-jelekkan orang, kemudian menyebar hoax, itu bagian dari itu. Maka hati-hati di 4 bulan ini, kita masuk bulan Rajab ini. Kalau masih nyebar hoax itu ya bahaya itu. Maka logikanya ketika perbuatan buruk itu Allah nilai lebih. Jadi kalau nilainya misalnya satu kejahatan nilainya sekian, di bulan 4 bulan ini berlipat. Maka mafhum mukhalafahnya adalah perbuatan baik pun nilainya berlipat. Maka apapun bentuk kebaikan, ketaatan di bulan haram ini harusnya meningkat dan itu Allah nilai lebih gitu. Tetapi memang kemudian ada karakter atau secara umum kemudian apa saja yang kemudian perlu dilakukan. Ini di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini bagian dari bulan haji. Kemudian kalau mengambil kenapa per 10 hari, di dalam surat Al-Fajr Allah sampaikan wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan hari yang 10. Para ulama mengatakan 10 itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan 10 itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 10 pertama bulan Muharram. Kan puncaknya kan puasa-puasa kan gitu. 10 pertama bulan Dzulhijjah, dari awal sampai kemudian tanggal 8 Tarwiyah, 9 wukuf, kemudian 10 Idul Adha, kemudian Muharram, ada puasa Asyura, itu per 10. Nah, begitu. Maka di keempat bulan ini monggo kita tingkatkan kebaikan apapun bentuknya. Ya apakah sholat malam, kemudian puasa, kemudian sedekah, kemudian satu sisi lain tidak berbuat dosa, itu tingkatkan. Lah terus bagaimana dengan pertanyaan tadi, ada perbuatan tertentu. Sekarang bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama tidak dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak masalah. Itu. Selama perbuatan baik umum itu. Nah, jadi perbuatan itu kemudian umum, mau dilaksanakan di hari apa saja silahkan. Gitu. Tapi kalau kemudian dinisbatkan, oh Nabi mengajarkan seperti ini. Nah ini yang harus hati-hati. Nah, terus bagaimana dengan hadisnya? Selama bukan hadis palsu, maka sebenarnya para ulama agak longgar dalam masalah ini. Kalau hadisnya palsu harus ditinggalkan. Tapi kalau hadisnya dhaif, ulama hadis mengatakan, jumhurul muhaddisin mengatakan bahwasanya hadis dhaif itu boleh dipakai untuk meningkatkan amal perbuatan, boleh. Selama tidak ada pelanggaran tadi, hadis dhaif bisa diamalkan. Meskipun memang ada yang tidak mengamalkan itu. Nah, ini kita menyeimbangkan hal-hal seperti ini. Maka selama tidak menisbatkan kepada Nabi, dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak ada beban, tidak masalah. Nah, contohnya iktikaf 10 hari. Oh, nerak 10 hari berdosa. Nah, repot kita, Pak. Nah, itu contohnya seperti itu. Oh, harus sekian hari. Nah, selama tidak dibatasi situ, nah, tidak apa-apa. Yang ini memang perlu kajian lebih lanjut. Dan yang terakhir, karena kaitannya sama Rajab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rajab menjadi start kita masuk ke Ramadan. Maka Nabi mengajarkan ini doa tentang Rajab itu hadisnya lemah.
Tetapi para ulama mengatakan boleh mengamalkan. Wong doa baik, tidak ada tidak bertentangan dengan syariat yang lain, maka boleh. Allahumma barik lana fi rajabin atau fi rajaba wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu hadisnya memang dhaif, tapi boleh diamalkan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Startnya Rajab. Monggo kita tingkatkan kebaikan kita, ketaatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan. Ya. Oh, ngajak-ngajak sunnah. Boleh, Pak, silahkan, tidak masalah. Ya, contohnya panjenengan tadi contohkan sendiri, Nabi pun ngajak-ngajak saudaranya. Tetapi memang perlu hati-hati. Jadi antara ngajak dan riya, ngajak dan sum'ah itu tipis. Nah, kalau kita bisa menjaga, insya Allah tetap baik. Ya, kalau nggak ada yang ngajak-ngajak kan juga repot. Kalau dulu saya pernah, Pak, diminta untuk menjadi tim penasehat. Kalau dulu kan rame itu yang membangunkan malam itu loh, salat malam online itu loh, Pak. Saya bilang saya nggak mau. Kalau ini ngajaknya tidak setiap hari, saya mau. Tapi kalau ngajaknya setiap hari, saya nggak mau. Nah, karena khawatir menjadi wajib. Nah, itu. Jadi, karena memang itu sunnah. Nah, sunnah bebas. Tapi kalau setiap hari kesannya wajib, malah bertentangan dengan sunnah itu sendiri. Oke, saya rasa ngoten ya, Pak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari siksaan api neraka. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.